Untuk lebih jelasnya, kita akan masuk ke masalah dalil-dalil naklinya. Namun sebelumnya, Bapak Ibu sekalian, ibadah itu sendiri punya definisi. Karena tadi uluhiyah ini pengesahan Allah dari sisi ibadah. Ibadah itu sendiri punya makna. Ibadah itu secara langsung saja terminologinya, secara istilah adalah segala macam gerakan, ucapan, fikiran, bertafakkur, sangkahan yang tersandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang Ia perintahkan. Kurang lebih seperti itu gambaran masalah ibadah. Jadi bisa saja sholat, bisa saja berzikir, mengucapkan ya nama-nama Allah, membaca Al-Quran, bisa juga bertafakkur, memikirkan tentang keajaiban penciptaan Allah di alam semesta ini. Semua itu masuk dalam definisi ibadah, definisi ibadah. Nah, ibadah-ibadah ini dalam nanti penjelasan tauhid uluhiyah harus ditauhidkan, diesakan. Hanya satu boleh dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak boleh orang ruku, nggak boleh orang sujud, nggak boleh orang berzikir dengan menggunakan istilah zikir, kan gitu. Kemudian bertafakkur ke penciptaan-penciptaan atau makhluk yang ada ini, ya itu tidak boleh disebutkan kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Gitu kan? Jadi nggak boleh sholat, nggak boleh zikir, nggak boleh baca kitab-kitab yang kita anggap beribadah kecuali yang memang Allah tertentukan seperti Al-Quran. Tentu Injil dan Taurat sekarang sudah tidak ada lagi bacaan atau ibadah dan membacanya kecuali di zaman nabinya masih hidup, sebagaimana sudah saya jelaskan dulu. Kemudian juga masuk di dalamnya semua gerakan, gitu kan? Seperti orang kalau haji, ada gerakan-gerakan itu semua masuk dalam masalah ibadah. Kalau seseorang nanti target daripada mempelajari tauhid uluhiyah ini adalah bagaimana seseorang memunculkan kesadaran di dalam hatinya. Memang ada Tuhan Allah dan Allah itu sedang mengawasin dia. Saya kasih contoh misal. Masalah kekhusyuan dalam sholat. Bagaimana memunculkannya? Ulama mengatakan asas khusyuk itu adalah diasasi dulu dengan tauhid uluhiyahnya. Nggak bisa orang khusyuk tanpa faham tentang uluhiyah. Bahwasanya memang ibadah ini hanya layak untuk satu zat Allah. Dan harus mengikuti cara yang dia inginkan. Sehingga betul-betul orang faham. Misal kita lihat contoh. Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, cucu Nabi SAW. Disebutkan dalam riwayat Bukhari. Beliau kalau wudu, selesai wudu. Itu jemaah sekalian wajahnya memerah. Seperti orang yang ketakutan. Sampai-sampai teman-temannya mengatakan, ada apa dengan anda? Adakah musuh dalam masjid? Ada seseorang yang sedang mengancam anda? Anda terkejutkah dari penyakit yang menimpa anda? Jawaban beliau, kalau orang tidak faham tauhid uluhiyah nggak bisa jawab seperti ini. Dia mengatakan apa? Tidakkah kalian tahu saya sebentar lagi akan berhadapan dengan siapa? Artinya saya masuk masjid nih, saya mau sholat, ini bukan gubernur, bukan presiden, bukan atasan, tapi ini pencipta langit dan bumi, pengawasnya, pengontrolnya, yang menciptakan dan yang menghancurkan nanti. Itu yang akan saya hadapin dalam sholat nih. Sehingga mereka luar biasa kalau ibadah. Terbentuk itu, berasal daripada masalah uluhiyah. Kita lihat seorang sahabat yang lain, menjaga perbatasan peperangan antara muslimin dengan orang-orang kafir dalam hal itu peperangan Nabi SAW. Ringkas cerita adalah orang ini disuruh Nabi SAW jaga, kemudian sementara dia berjaga dia sholat malam, dia sholat tahajud. Sementara dia sholat, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, dia bilang saya lagi asyik menikmati surah Al-Fatihah dan Al-Kahfi dalam tahajudnya nih, dia lagi sholat. Kemudian dari sisi pasukan orang-orang kafir, jadi ternyata pasukan muslim sama kafir ini lagi istirahat malam hari, besok lanjutin peperangan. Itu ada dari pasukan orang kafir yang memata-matai kekuatan umat Islam. Dan dia rupanya ragu apakah saya ini manusia atau bukan yang berada di antara semak-semak belukar sedang menjaga perbatasan. Kemudian dia melemparkan anak panahnya ke arahku dan tepat kena ke arah jantungku. Jadi tepat ke arah jantungnya dan meneteslah darah. Tetapi aku tidak merasakan apapun karena nikmatnya membaca surah Al-Kahfi. Lalu kemudian dia bilang, mata-mata musuh itu masih ragu karena nggak ada jeritan, nggak ada gerakan. Orang ini betul-betul tetap aja berdiri seperti dia, tidak ada apa-apa yang kena dia. Lalu musuh itu memanah lagi anak panah yang kedua dan demi Allah anak panah itu datang di sebelah anak panah yang pertama, di arah jantungnya juga.
Kemudian dia bilang saya tidak bergerak sampai musuh itu memanahkan 10 anak panah ke arah tempat yang sama, ke arah jantungnya. Dia bilang apa? Demi Allah kalau seandainya saya tidak khawatir Rasulullah SAW nanti akan diserang tiba-tiba dari tidur dengan para sahabat-sahabat yang lain, maka saya akan lanjutkan sholat saya sampai pagi, sampai surah Al-Kahfi ini selesai. Maka pada saat saya mulai ruku, musuh tersebut pun lari karena tahu ada saya adalah manusia. Tapi lihat bagaimana mereka memahami makna sholat itu. Bagaimana bisa muncul seperti itu? Dalam beberapa athar yang lain disebutkan bahwasanya para salaful ummah, sahabat dan tabi'in, itu kalau mereka sudah mulai takbir di sholat, maka mereka seperti batang pohon yang tegak dan kuat. Udah nggak bergerak sama sekali. Sampai-sampai seseorang di antara mereka kalau lagi takbir atau sudah takbir lalu didatangi oleh kumbang. Seseorang di antara mereka pernah didatangi lagi sholat, itu digigit kumbang dahinya sampai berdarah, tidak bergerak sedikit pun. Tidak bergerak sedikit pun. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu sekalian, kita sudah sholat mungkin cuma sekedar nyamuk, mungkin cuma sekedar udara yang panas. Mereka ini sampai digigit hewan pun itu tidak bergerak kalau lagi sholat. Betul-betul dia merasa dia sedang berkomunikasi dengan Tuhannya yang menciptakan apapun yang menyusahkan dia juga nantinya. Ya seperti kasus tadi anak panah, kasus kumbang yang menggigit dan seterusnya. Seorang dari tabi'in juga terkenal, dia lagi sholat malam, kemudian terjadi kebakaran di sekitar perkampungan dia. Maka semuanya orang-orang pada ribut, ya fulan keluarlah dari rumahmu, ya fulan keluar dari rumahmu. Dia nggak keluar, dia tetap sholat. Diperhatikan tetangga tetap sholat, dari jendela rumahnya masih ada kelihatan, tapi di kebakaran. Maka orang selamatkan dirinya masing-masing. Pagi hari, ya ini kejadian nyata di Irak waktu itu. Pagi hari ditemukan semua rumah di situ terbakar. Ya. Orang-orang yang tetangga-tetangga ini pada kembali melihat keadaan rumah mereka dan ditemukan orang ini masih tetap di tempat sholat dia. Dan subhanallah tidak terbakar, tidak kena. Rumahnya hangus, dia enggak di situ kan. Lalu orang-orang pada datang, alhamdulillah Allah telah selamatkan kamu dari apinya yang panas. Ya, kata dia apa? Semalam saya waktu terjadi kebakaran itu, tiba-tiba Allah ilhamkan ke dalam hati saya perasaan membayangkan bagaimana dahsyatnya api neraka yang 70 kali lebih panas daripada ini. Maka saya menganggap ini cuma seperti hangat biasa saja. Dia tidak berhentikan sholatnya gara-gara kebakaran yang terjadi. Bagaimana kejadian seperti ini? Seorang ulama tabi'in yang bernama Muhammad, saya tidak terlintas sekarang nama ayahnya, tapi terkenal sekali dengan ahli ibadahnya. Kemudian salah satu peperangan mereka jalan dan terkenal sekali. Si Muhammad ini terkenal sekali kalau sholat itu kalau dia sudah takbir nggak ada lagi yang dia pedulikan. Apapun yang berbahaya sebelahnya dia sudah tidak ingat. Kalau lagi sholat nih, gitu kan? Dan saking asyiknya dia kalau sholat sampai-sampai kakinya pecah-pecah, gitu kan? Karena lamanya berdiri, terus dari ayat ke ayat, dari surah ke surah dia nggak berhenti. Gitu. Satu waktu dalam satu peperangan ada seseorang meriwayatkan kisah tentang si Muhammad ini. Apa kisahnya? Dia bilang, satu waktu dalam peperangan saya sedang bersama dengan orang ini. Dan saya waktu itu penasaran ingin tahu gimana sih sholatnya orang ini sampai menjadi buah bibir di kalangan para tabi'in pada saat itu. Maka dia bilang di tengah jalan berhenti pasukan, istirahat di sebuah hutan. Waktu itu dia bilang gelap gulita di sebuah hutan yang kami tidak pernah turun sebelumnya di situ. Lalu pasukan istirahat sesuai dengan amir atau pemimpin pasukan mengatakan istirahat di sini, besok pagi lanjutkan perjalanan. Dia bilang lalu saya perhatikan semua pasukan pun menurunkan, ya, mengatur kuda-kuda dan unta mereka, menaruh persiapan mereka, kemudian mereka pada istirahat tidur semua. Termasuk si Muhammad ini tidur. Kata yang meriwayatkan kisah ini, saya waktu lihat Muhammad tidur lalu saya bilang dengan diri saya, mana nih yang orang-orang bilang katanya dia kalau sholat melupakan apapun. Katanya dia kalau sholat dimanapun dia berada dia nggak pernah tinggalin sholat malam sampai kakinya pecah-pecah. Toh ternyata dia tidur juga. Akhirnya dia bilang, tapi saya ingin penasaran, saya ingin tahu nih, sampai di mana si Muhammad ini. Ternyata, betul, si Muhammad ini nggak tidur. Setelah beberapa waktu berlalu, prajurit semua sudah pada pulas tidur, si Muhammad ini bangun, kata yang meriwayatkan kisah ini, dia menjingkrak-jingkrakkan kakinya, jalan pelan-pelan supaya orang-orang tidak tahu kalau dia bangun. Lalu dia jalan menelusuri semak-semak belukar yang
Bisa saja ada binatang buas di situ, bisa ada duri yang menusuk dia. Saya pun takut masuk ke semak belukar itu, tapi jadi berani karena dia lewatin. Bayangkan zaman dulu nggak ada senter, nggak ada lampu, gelap gulita. Jangankan di hutan, mungkin di sini kayak kemarin kasus mati lampu di Kalibata tuh gimana keadaan gitu. Mau jalan aja susah kalau nggak bisa. Ini lantainya jelas bersih, nggak ada apa-apa. Ini semak belukar, dia nggak lihat. Kata yang mengisahkan ini, lalu dia jalan terus sampai saya ikutin. Begitu dia sudah sampai di sebuah tempat, lalu kemudian dia berwudu, dia menghadap kiblat, lalu dia mulai sholat. Dan saya memperhatikan sholatnya. Maka pada saat saya lihat dia mulai takbir, benar-benar seperti saya sedang melihat sebuah batang pohon yang tidak ada beda antara dia dengan pohon yang di sebelahnya. Tegak lurus. Kemudian dia membaca ayat-ayat dengan sangat tenang. Dia mengikuti, kalau ada ayat tentang surga dia minta surga, kalau tentang neraka dia minta dijauhkan dari neraka. Dia bilang saking asyiknya sholatnya orang ini. Kalau ada neraka dia menangis. Lalu saya juga ikut menangis bersama dia. Saking asyiknya saya mengikuti sholat dia sampai saya tidak sholat malam. Kata yang meriwayatkan kisah ini. Dia bilang setelah sholat malam atau menjelang subuh, tiba-tiba si Muhammad ini mengucapkan begini, Ya Allah, aku telah meminta kepadamu 3 hal dan engkau memberikan kepadaku 2 hal. Tinggal 1 lagi belum. Karuniakanlah aku yang 1 itu. Kata yang meriwayatkan kisah, begitu saya dengar doanya ini, karena dia tidak sebut apa itu, maka saya tiba-tiba beranjak dan kaki saya agak pegel kena lama berdiri, keinjak semak belukar, dengar suara. Maka Muhammad balik ke arah saya lalu berkata, Wahai hamba Allah, semoga Allah merahmati kamu. Apa kau memata-matai saya dari semalam? Maka saya pun keluar menuju ke dia mengatakan, iya. Lalu berkata Muhammad, saya mohon kepadamu. Kata si Muhammad ini, saya mohon kepadamu. Perhatikan apa permohonannya. Sebarkan berita ini. Apa yang dia bilang? Saya mohon padamu, tolong rahasiakan apa yang kamu lihat. Dia minta rahasiakan sholatnya yang orang lihat tuh. Bayangin. Mohon-mohon sama orang ini. Sampai meriwayatkan kisah ini mengatakan, saking luar biasanya dia mohon sampai saya bilang, tentu saya tidak akan cerita, tapi saya kasih kamu syarat 1. Kata si Muhammad itu, apa syaratnya? Saya akan menjaga rahasia kamu, saya nggak ceritain sholat kamu sama Allah ini, yang penting kau ceritain ke saya, apa doa kamu yang 3 itu? Yang 2 Allah sudah ijabah, yang 1 belum. Lalu berkata si Muhammad, tolong jangan kau paksa saya untuk menyebutkan ibadah saya. Dia bilang, tidak demi Allah. Kalau kau nggak ceritain saya doamu apa, maka tetap aja ya, saya akan ceritain, expose ke orang nih. Dia ketakutan, nggak mau ibadahnya tahu oleh orang, nanti jadi riak. Itu bayangkan luar biasanya. Maka yang terjadi jemaah sekalian, dia pun mengatakan, baiklah saya akan mengatakan, saya telah meminta kepada Allah 3 hal. Kalau 2 hal yang diterima oleh Allah itu adalah saya minta yang pertama agar seluruh rasa takut saya dihilangkan kecuali kepada Allah. Dan itulah yang membuat kenapa kau bisa lihat saya masuk ke semak belukar ini tanpa takut apapun. Minta kepada Allah, dihilangkan takutnya kecuali kepada Allah. Jadi dimanapun dia tidak pernah takut. Yang kedua, dia bilang saya minta kepada Allah agar tidak pernah ada syahwat saya pada perempuan yang bukan hak saya. Maka demi Allah, setelah saya berdoa Allah ijabah, maka antara saya dengan perempuan seperti sebuah tembok yang tidak sama sekali membagikan syahwat saya. Kata yang meriwayatkan kisah, lalu yang tidak diterima sama Allah apa? Yang kau minta sama Allah. Mungkin bagi kita ini sepele ya, tapi bagi orang-orang ahli ibadah begini nilainya besar. Dia bilang, saya minta sama Allah agar ngantuk saya dihilangkan. Saya nggak mau ngantuk seumur hidup saya, biar saya tulus ibadah. Tapi Allah belum kasih, saya masih ngantuk. Gitu. Maka seperti itu. Bayangkan bagaimana mereka memahami tentang uluhiyah. Ibadah kepada Allah Azza wa Jalla itu punya nilai. Makanya kata Nabi SAW, waju'ilat qurratu aini fis shalah. Allah telah menjadikan penyejuk hatiku itu di sholat, ya, di sholat. Para sahabat kalau mereka sholat, mereka luar biasa. Sholat itu seperti betul-betul memang menyadari tentang fungsinya, ya. Itu antara komunikasi antara seorang hamba dengan Allah Azza wa Jalla. Nah, asas-asas yang keluar seperti ini, tentu kita belum bicara ibadah lain, ini masih baru sholat. Belum masalah sedekah mereka sembunyikan, itu kan. Belum mereka kalau ibadah haji seperti Abdullah bin Mubarak, pergi haji menghajikan 1 negeri Irak, dihajikan sama dia, dan tidak minta balasan sedikit pun. Bagaimana bisa itu? Kita kadang-kadang subhanallah orang minta tolong, yang kita pikirin pertama, saya untung apa dari orang ini? Dia bisa menghajikan 1 kota Irak tanpa minta 1 pun rupiah, 1 dinar pun pada saat itu balasan. Dalam sebuah riwayat yang sahih, salah satu pimpinan ulama tabi'in Abdullah bin Mubarak rahimahullah,
Beliau iklankan di Irak, saya mau pergi haji tahun ini. Karena orang tahu dia ulama besar, orang-orang pada semuanya mau ya, beribadah, mau pergi haji sama dia karena dibimbing sama dia gitu. Maka mendaftarlah, dalam riwayat dalam kisah ini dikatakan berbondong-bondong manusia. Ada beberapa riwayat atau asar yang menyebutkan ribuan orang-orang yang mendaftar. Lalu mereka mengatakan, wahai imam, kami siap untuk pergi haji bersama anda. Tapi tolong ya, sebutkan berapa biayanya kira-kira yang dibutuhin selama perjalanan. Biar kami menitipkan harta kami kepada anda. Kata Abdullah bin Mubarak, jangan tanya dulu. Saya akan hitung jumlah kalian berapa. Ternyata ditemukan sekian ribu orang. Dan kebetulan Abdullah bin Mubarak ini memang seorang yang kaya. Terkenal ulama besar di Irak dan juga orang yang kaya raya. Ya. Termasuk orang terkaya pada saat itu di wilayah Basra. Itu adalah orang ini. Maka yang terjadi, dia bilang saya sudah siapkan ribuan kuda. Saya sudah siapkan ribuan kuda. Ribuan kuda ini sudah siap dengan perlengkapan makanannya, minumannya dari Irak sampai ke Mekah. Siapapun yang mau haji sama saya ada syaratnya. Nggak boleh bicara masalah biaya. Pakai fasilitas yang saya siapin ini, nanti kita hitung-hitungan kalau sudah di Mekah. Maka karena orang merasa memang perlu gitu kan, ya sudah mereka pada naik dan mereka pikir oh nanti di Mekah deh dihitung kira-kira berapa biaya unta dan kudanya ini, berapa makanan dimakan baru dikasih nilainya di Mekah. Mereka makanlah, mereka minum perjalanan dari Irak menuju ke Mekah, memakan waktu kurang lebih sekarang 2 mingguan. Pergilah sampai ke Mekah. Begitu tiba di Mekah, mereka sudah mulai selesai tawaf untuk haji tamattu'nya, itu kan sudah mulai selesai umrohnya. Lalu mereka kumpul lagi mengatakan, wahai imam, kami sudah selesai umroh tamattu nih. Tinggal nunggu hari tarwiyah tanggal 8. Bisa nggak kami membayar apa yang telah kami makan dan kami pakai sebagai transport dari Irak kemarin? Kata Abdullah bin Mubarak, wahai muslimin, ini ibadah. Jangan kalian ganggu ibadah saya. Biarin aja dulu. Makanan masih ada kan? Minuman masih ada? Iya. Kemah semua dibawa. Banyak jumlahnya dibawa oleh Abdullah bin Mubarak dari Irak. Dibawa dengan memang dia orang kaya raya. Kemudian dia bilang, pakai semua kemah-kemah. Fasilitas pakai. Nanti selesai haji, agar tidak mengganggu keikhlasan, sebelum pulang ke Irak kita hitung-hitungan. Baiklah, jemaah haji semua ini yang ribuan orang pada pakai fasilitasnya. Haji, pakai kain ihramnya, makan minumannya semua sampai selesai haji. Selesai haji, ada beberapa asar yang menyebutkan kurang lebih mereka sekitar sebulan tinggal di sana, di Mekah. Selesai haji, maka mereka berkata lagi, wahai imam, kami ingin bayar sekarang. Yang kami sudah makan, minum, fasilitas semua ini kemah-kemah yang kami pakai. Kata Imam Abdullah bin Mubarak bilang, sekarang masih dalam masa perjalanan ibadah. Tolonglah, izinkan saya untuk kalian pakai dulu fasilitas ini sampai kita tiba di Irak lagi. Nanti di Irak baru kita hitung-hitungan. Jadi dia mengulurnya. Begitu tiba di Irak, dipakai fasilitas semua ini sudah sampai ke Irak kembali. Mereka bilang, wahai imam, sudah kembali Irak nih, tolong hitung-hitungan. Kata Imam Abdullah bin Mubarak ini, izinkanlah saya untuk mendapat pahala kalian. Allah sudah ganti, tidak usah hitung, silahkan. Maka seperti itu dia membiayai sekian ribu jemaah haji. Berapa banyak pahala yang didapatkan. Bagaimana bisa muncul semangat seperti itu? Tidak bisa kata ulama kecuali ada asas daripada tauhid uluhiyah. Jadi memang betul-betul dia yakin ibadah itu memang hanya untuk Allah satu, dan pasti Allah itu ada dihubungkan dengan rububiyah yang kita bahas sebelumnya. Memang ada Allah pencipta, kemudian memang pasti ada balasannya. Tidak boleh ya seorang muslim itu pada saat dia sholat ada nggak pahalanya ya? Nggak boleh itu dalam Islam. Harus yakin emang ada pahalanya, Allah janjikan. Kecuali ada hal-hal yang mengeluarkan kita dari jalur itu, misal riya, lain. Misal tidak ikhlas, ya lain, gitu kan? Tidak wudu, nggak diterima sama Allah, batal sholatnya, itu lain. Tidak menghadap kiblat misalnya, ada hal-hal indikasi yang sengaja dilakukan yang bisa mengeluarkan tidak menerima pahala. Tapi selama kita sudah kerjakan benar, sholat hadap kiblat, masuk waktu, tutup aurat, gerakan sudah berusaha maksimal yang benar, kita juga bacaan-bacaan yang benar, berusaha menjaga kekhusyuan, yakin akan ada pahalanya. Makanya kata Nabi SAW, orang yang sholat itu ada yang mendapatkan pahala setengah pahala sholatnya, ada yang sepertiganya, ada yang sepersepuluhnya. Memang ada yang tidak dapat sama sekali karena menghayal terus membiarkan syaitan untuk menguasai dirinya. Orang yang faham bahwasanya ibadah itu untuk Allah Azza wa Jalla dan Allah ini pencipta langit dan bumi, pencipta segala hatunya, maka dia akan tahu bagaimana tunduk pada saat beribadah itu. Dan semua jenis ibadah ini cukup banyak contoh-contoh dalam masalah ini. Ini baru saya ceritakan masalah ibadah ya. Belum kalau bagaimana mereka meninggalkan kemaksiatan. Luar biasa.
Ya, sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh mungkin pikiran kita sementara kalau kita belum mencapai ilmu-ilmu mereka. Bagaimana mereka luar biasanya. Jangankan kita mau bicara zina, melihat sesuatu yang haram aja mereka tidak akan lakukan. Salah seorang di antara tabi'in ditanya oleh istrinya pada saat dia pulang ke rumahnya, ya, kamu tadi waktu dari rumah keluar nih ke usaha kamu, udah berapa perempuan yang kamu lihat? Kata dia sama istrinya apa? Semoga Allah berikan kau hidayah. Dari pertama saya keluar dari rumahku ini, saya tahu Tuhanku mengontrolku, sampai saya ke tempat kerjaku, tempat usahaku, dan saya balik lagi ke rumah sini, yang saya lihat cuma jempol kakiku. Dia guddul basar, turunkan pandangannya, dia nggak mau lihat wanita, itu karena dia tahu Allah Azza wa Jalla sedang mengontrol dia, dan dia tahu dengan meninggalkan yang haram itu ibadah. Ada ibadahnya, ada nilainya, pahalanya. Jadi dia pada saat meninggalkan maksiat, dia tahu itu sebuah nilai ibadah. Itu muncul karena dari tauhid uluhiyah. Adanya perasaan mengisahkan Allah dalam ibadah, dan ibadahnya ada balasannya. Baik mengerjakan perintah atau meninggalkan larangan. Semua masuk dalam kategori ibadah. Beliau menyebutkan dalil-dalil nakli. Yang pertama kesaksian Allah sendiri. Kesaksian para malaikat dan orang-orang yang berilmu atau para ulama atas keuluhian Allah sebagaimana ditegaskan dalam surah Al-Imran. Ini Al-Imran ayatnya ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu, para ulama juga menyatakan demikian. Tidak ada Tuhan, ilah yang berhak disembah melainkan Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Kata para ulama tafsir, hubungan ayat ini dengan uluhiyah adalah kesaksian mereka, malaikat dan para ulama yang memang berilmu, itu kan faham tentang siapa Allah, mengisahkan Allah tidak ada ilah yang berhak disembah, sehingga mereka hanya beribadah kepadanya, tidak akan pernah beribadah kepada selain Allah subhanahu. Ini juga termasuk jabaran dari kalimat la ilaha illallah. Yang kedua, informasi dari Allah azza wa jalla tentang hal itu yang dimuat pada beberapa ayat Al-Quran seperti firman-Nya Al-Baqarah 255. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Disembah sih maksudnya diibadahi selain Dia yang hidup selamanya, lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Jadi Allah SWT beda dengan makhluknya. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat sahih bahwasanya Musa alaihissalam pernah berkata kepada Allah, ya Allah, apa kau mengantuk? Jadi Nabi Musa sebagai manusia bertanya. Melalui Jibril, coba tanya Allah, Allah ngantuk nggak? Lalu Allah SWT mengulu Jibril alaihissalam mengatakan kepada Musa, wahai Musa, peganglah segelas air. Jangan kau pindahkan gelas air dari tanganmu sampai aku perintahkan kau memindahkannya. Maka Musa alaihissalam pun waktu datang Jibril menyampaikan, ambil air segelas air, dipegang, nunggu berdiri di situ sampai berjam-jam, nunggu wahyunya Allah. Allah suruh lepasin, baru lepasin, dibiarin sama Allah sampai Nabi Musa ngantuk. Begitu Nabi Musa ngantuk, tertidur, gelasnya jatuh, tumpah airnya. Pada saat itulah Jibril alaihissalam datang dan mengatakan, wahai Musa, Tuhanmu memberikan salam kepadamu dan mengatakan kepadamu kalau seandainya aku mengantuk, maka seluruh alam semesta ini seperti air dalam gelasmu, gitu kan? Kacau balau semua, nggak bakal mungkin bisa teratur seperti sekarang. Berarti ciri Rabb, ciri Allah Azza wa Jalla itu tidak mengantuk. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Sina itu ngantuk, wala naum apalagi tidur. Sebagian juga ulama menyebutkan salah satu ciri-ciri malaikat yang Allah ciptakan, malaikat nggak ngantuk, nggak pernah tidur. Kan itu, mereka memang tidak melalui proses biologis untuk lahir, Allah ciptakan tiba-tiba dewasa, tidak melalui proses anak-anak, bayi, langsung dewasa, langsung berfungsi, jalankan tugasnya apa yang Allah perintahkan. Begitu pula pada saat Allah musnahkan dengan seketika, dari cahaya diciptakan, dan mereka tidak melalui proses ngantuk ataupun tidur. Ya, ini termasuk Allah SWT yang memberikan kemudahan untuknya atau untuk mereka.
Dalil selanjutnya surah Al-Baqarah ayat 163. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, diibadahi melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Allah SWT juga berfirman kepada Musa dalam surah Thaha ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Jadi Allah SWT mengingatkan Nabi Musa di sini, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Firman-Nya juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surah Muhammad ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Dan ketahuilah hai Muhammad bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah dan diibadahi selain Allah. Selain Allah. Allah Azza wa Jalla bukan hanya sekedar memerintahkan kita untuk menyembah Allah, tapi Allah mengajarkan caranya. Anda sekarang pada saat sholat, dari mana kita bisa tahu, oh ini wudhu pakai air, airnya harus bersih. Caranya telapak tangan dulu, kumur-kumur, lalu kemudian masuk air di hidung, ngusap wajah, telapak tangan sampai siku, kepala, lalu kaki. Dari mana kita tahu tuh caranya? Kenapa nggak sembarangan saja? Ya kita pakai air. Allah Subhanahu wa taala bukan cuma menyuruh kita menyembahnya, tapi mengajarin caranya. Dan caranya itu luar biasa sempurna. Itu kan luar biasa sempurnanya. Disuruh wudhu dengan caranya. Kemudian baru masuk sholat. Sholat pun itu diajarin. Bersih harus pakaiannya, harus menghadap kiblat, tutup aurat, ada caranya. Mata ke tempat sujud, ada bacaannya. Ada yang membatalkannya, ngeluarin angin, melihat sana sini, makan, maka itu membatalin sholat. Diajarin sampai salam. Semua itu tata cara sholat pun, tata cara ibadah pun, tata cara untuk haji dan umrah, masuk di Mina, di Muzdalifah, di Arafah, dikenal dengan hari ini, tata cara menyembelih hewan, ya, tata cara membaca Al-Quran, tata cara mengatur zikir, tata cara mengurus jenazah pada saat mati, tata cara menziarahi kuburan, cara bakti dengan orang tua, semua diajarin caranya. Dan ini sudah jelas dari tata cara saja itu sudah kita bisa tahu ini bukan buatan manusia. Ini bukan buatan manusia. Berapa banyak orang masuk Islam justru hanya karena melihat gerakan-gerakan sholat kaum muslimin, justru hanya karena melihat ibadah-ibadah yang dikerjakan oleh kaum muslimin itu sendiri. Dia juga berfirman, kata Allah, ya, kata penulis, mohon maaf, dia juga berfirman, Allah berfirman seraya memberitakan tentang dirinya di dalam surah Al-Hasyr ayat 22 sampai 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahada huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus. Terus sampai ada beberapa nama-nama sifat Allah, tapi beliau mengangkat cuma sampai kalimat kudusnya. Saksi bahasan, dialah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dialah Allah yang tiada ilah yang berhak disembah dan diibadahi selain Dia. Dialah Raja yang sebenarnya yang maha suci. Jadi ini di sini saksi bahasan adalah Dia tidak ada ilah yang berhak disembah, diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Juga sebagian ulama mengatakan subhanallah, semua orang yang coba membentuk ibadah selain ibadah yang Allah ajarkan, pasti amburadul tuh ibadahnya. Ngawur gitu. Ya, melihatnya saja tidak nyaman. Ya, seperti ada orang yang menyembah berhala, gitu kan? Ada orang yang nyembah-nyembah patung, ada di India orang menyembah sapi, ada yang menyembah kemaluan perempuan, ada yang beragam macam ibadah yang mereka buat, gitu kan? Tapi karena buatan manusia maka semuanya tidak benar. Dari tata cara saya sudah tidak baik untuk dilihat, dan itu tidak akan bisa mendatangkan seperti konsep kehusyuan misalnya, atau merasa menangis, ya. Khusyuk tunduk kepada Allah, merasa dekat dengan Allah, nggak ada perasaan dekat dengan Tuhan, karena yang disembah sama dia patung, buatan tangan dia sendiri. Yang ketiga, berita dari para rasul tentang keuluhian Allah, haknya Allah dalam diibadahi, dan seruan mereka kepada seluruh kaumnya agar beriman kepada uluhiyahnya,
Allah serta beribadah dan menyembah hanya kepada Allah semata dan tidak mempersekutukannya dengan apapun, sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam berkata dalam surah Al-A'raf ayat 59, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, ibadahlah, hanya sembahlah Allah dengan cara yang Dia inginkan, karena tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Demikian pula ucapan Nabi Hud, Nabi Saleh, dan Nabi Shu'aib alaihimussalam. Semua mengatakan kepada kaumnya, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, sembahlah hanya Allah satu-satunya Tuhan. Sekali-kali tidak ada Tuhan yang berhak kalian sembah selain Dia. Nabi Musa alaihissalam berkata kepada Bani Israel dalam surah Al-A'raf ayat 140, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, afa ghairallahi abghikum ilahan wa huwa faddalakum 'alal 'alamin. Patutkah aku mencari Tuhan untuk kalian sembah, ibadahi selain Allah, padahal Dialah yang telah melebihkan kalian dari seluruh umat pada masa itu. Nabi Musa alaihissalam mengatakan itu kepada Bani Israel tak kala mereka meminta kepadanya agar membuatkan sesembahan berupa patung untuk mereka yang akan mereka sembah. Jadi kisahnya begini, waktu selamat dari kejaran Fir'aun, sudah selamat lewatin Laut Merah, Fir'aun tenggelam depan mata mereka, Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah mengajak Bani Israel untuk ke arah Palestina, meninggalkan Mesir, tinggal di Palestina. Pada saat mereka lagi jalan, mereka melewati satu kaum. Dalam hadis Bukhari dikatakan, mereka sedang menggantungkan pedang-pedang mereka di atas sebuah pohon. Ada juga yang sedang membuat potongan-potongan seperti patung dari kayu-kayu. Lalu mereka sembah. Bani Israel yang baru saja menyaksikan bagaimana Allah tenggelamkan Fir'aun di depan mata mereka. Keajaiban mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam. Lalu mereka mengatakan, ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihan. Coba buatin kami Musa Tuhan seperti mereka punya Tuhan tuh. Itu diucapin, gitu kan? Maka Nabi Musa alaihissalam berkata tadi, afa ghairallahi abghikum ilaha wa huwa faddalakum 'alal alamin. Apakah sepatut saya mencarikan Tuhan selain Allah untuk kalian sembah, sementara Dia telah mendahulukan kalian dari banyak sekali umat di muka bumi ini karena sudah diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Nabi Yunus alaihissalam pada saat ditelan oleh ikan paus karena meninggalkan dakwah kaumnya, apa yang dia ucapkan di dalam perut ikan paus itu? Ini bukti uluhiyah, penyembahan, menyebutkan zikir. Dalam surah Al-Anbiya ayat 87, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau ya Allah. Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku benar-benar termasuk orang-orang yang telah berbuat zalim. Sampai Allah mengatakan, laula an yakuna minal musabbihin labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalau dia tidak menyebutkan, tidak beribadah kepada kata Allah SWT tentang Nabi Yunus di perut ikan itu, maka niscaya saya akan biarkan dia sampai hari kiamat di perutnya ikan itu. Tapi justru karena dia berzikir, menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ibadah di sini intinya, maka Allah keluarkan dia kembali dan akhirnya Allah terima taubatnya. Nabi kita Nabi Muhammad SAW dalam tasyahud juga mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah semata dan tidak ada sekutu baginya. Jadi enggak boleh sama sekali menyembah apapun, sekecil apapun, kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita masuk ke dalil-dalil akli, secara akal bahwasanya Allah berhak untuk diibadahi dan tidak berhak yang lainnya. Yang pertama beliau bilang, sesungguhnya rububiyah Allah, memastikan bahwasanya Allah itu satunya pencipta, rububiyahnya yang sudah tidak dapat diperdebatkan, mempunyai konsekuensi yang mengharuskan keuluhiyannya. Tentu di pasal kedua kita sudah bahas tuh, apapun yang Anda lihat di langit, kelihatan tidak kelihatan di sana, dari burung yang berterbangan, hujan, pergantian siang malam, yang tidak kelihatan, malaikat misalnya, apapun yang ada di bumi, yang kelihatan dan tidak kelihatan, dari manusia dengan beragam macam bahasa, sukunya, paras wajah, warna kulit, kemudian hewan-hewan dengan beragam macam spesiesnya, yang di darat, yang di lautan, kemudian semua pohon-pohon, ada buah-buahan, ada sayur-sayuran, ada yang cuma sekedar menaungin bumi ini, dan segala macam jenis
mungkin tanah, pasir, belum batu-batuan, apa saja yang kita bisa lihat dan tidak kita bisa lihat dari karakter manusia, dari setan-setan dan jin di muka bumi ini, itu kan dari angin yang kita cuma bisa rasakan tapi tidak kelihatan, semua itu kembali kepada rububiyahnya Allah, la ilaha illallah. Nggak ada yang ciptain itu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Nah beliau mengatakan secara akal, kalau orang sudah faham tentang rububiyahnya Allah, makanya dua pasal ini berentetan, maka pastinya dia juga kalau sudah tahu itu cuma Tuhan satu, dia juga hanya akan menyembah sini artinya meminta, memohon dan seterusnya mengagungkan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab beliau mengatakan Rabb yang dapat menghidupkan dan mematikan, memberi dan menahan pemberian, mendatangkan manfaat dan menurunkan mara bahaya, dialah yang berhak disembah dan diibadahi oleh seluruh makhluk. Dialah yang wajib disembah oleh mereka, ditaati dan dicintai, diagungkan dan disucikan, diharapkan dan ditakuti. Coba nanti saya tidak tahu apakah memang itu ada gambarnya ya. Tapi mungkin coba diketik, mungkin di Google bisa kali ya. Foto ya unta yang sedang sujud bersama tuannya. Kurang lebih begitu judulnya. Saya lihat sendiri, ada satu orang Badui di padang pasir di Saudi, tanpa sengaja temannya cuplik di foto gitu. Tanpa sengaja temannya foto dia. Waktu dia lagi sholat duhur di padang pasir. Ternyata di sebelah dia tidak sadari ada untanya yang dia biarin gitu kan berdiri. Pada saat dia sujud, untanya juga lagi sujud di sebelah dia. Dan itu difoto kamera asli. Bagaimana sebenarnya hewan-hewan itu banyak sekali foto menyembah Allah SWT. Kita bisa lihat banyak cuplikan foto-foto, termasuk ada burung merpati yang pada saat mendengarkan tilawah Syekh Sudes lagi sholat tarawih di Mekah, itu lama menundukkan kepalanya ke arah kiblat, ke arah Ka'bah. Dan saya pernah lihat sendiri cuplikannya. Dan banyak sekali contoh-contoh yang berhubungan dengan masalah-masalah seperti ini. Bahwasanya memang selain manusia pun memang mereka menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kalau semua makhluk ini berada di bawah rububiyah Allah, maksudnya Allah yang ciptakan, yang bermakna bahwa setiap makhluk merupakan bagian dari ciptaannya, dia yang memberinya rezeki. Sudah saya jelaskan rezeki ya, rezeki itu bukan cuma duit atau makanan, minuman, tapi semua kebutuhan selama hidup di dunia ini, manusia, jin, tumbuhan, hewan-hewan, semua kebutuhan mereka namanya rezeki. Rezeki itu adalah semua yang dibutuhkan ya oleh makhluk selama hidup di dunia. Dialah yang satu-satunya memberi rezeki. Dia yang telah mengatur seluruh perihalnya dan dia pula yang menjalankan semua keadaan dan urusan mereka. Maka bagaimana bisa masuk akal kalau mereka mempertuhankan dan menyembah sesuatu di antara makhluk ciptaannya yang tergantung kepadanya, maksudnya tergantung kepada Allah. Sedikit dulu sebelum saya pindah, ada sebuah kisah yang terlintas di benak saya. Ada seorang dari kalangan tabi'in juga, tapi di kisahnya tidak disebutkan namanya. Kebetulan dia usaha, kemudian bangkrut. Usahanya bangkrut. Pada saat dia bangkrut, dia mulailah pindah dari masjid ke masjid meminta bantuan. Jadi nggak ada lagi kehidupannya, habis semua hartanya. Maka dia mulai pindah ke sini, nanti dia ketemu fulan, dia sampaikan ada masalah saya, nanti diberikan makan, begitu terus. Sampai dia tiba di sebuah masjid, masjid Jami' di kota Basra, di Irak. Kemudian dia bilang, saya berkumpul, saya begitu masuk habis sholat, ada orang-orang, kelihatannya orang miskin yang lagi berkumpul di belakang pintu masjid. Ya di belakang, bagian belakang saf masjid. Lalu saya datang kepada mereka setelah berikan salam, saya katakan, wahai saudara-saudaraku, adakah orang yang anda atau kalian kenal ya, yang biasa membantu keadaan umat Islam yang susah? Kata mereka spontan semua, ada, ini kami baru dapat bantuan, tuh di depan sana tuh, orang yang lagi duduk sendirian di saf pertama, itu kamu datang tidak pernah dia tolak, minta apa saja. Maka orang ini bilang, saya pun mendatangi orang tersebut. Begitu saya dekat dengan orang itu, ternyata orang itu lagi mengangkat tangannya ke langit sambil menangis dan mengatakan, ya Allah tambahkan rezeki saya, ya Allah mudahin, ya Allah berkahi. Orang ini ngerengek-ngerengek sama Allah. Orang yang mau minta ini bantuan bilang apa? Subhanallah, begitu bodohnya saya mau minta sama dia yang dia minta sama Allah. Kenapa saya nggak minta langsung? Semenjak itu dikatakan dalam kisah ini selama sebulan dia non-stop berdoa sama Allah. Akhirnya dia menjadi orang yang lebih kaya daripada orang yang tadi membantu-bantu itu. Dalam sebulan saja. Tapi betul-betul dia merengek dengan Allah. Allah yang ciptakan apapun. Kenapa harus ragu? Maka meminta kepadanya dibutuh ketulusan. Memang keyakinan yang luar biasa. Seperti itu.
Karena itu beliau mengatakan, apabila sudah dipastikan bahwasanya tidak ada makhluk yang dapat dijadikan Tuhan atau sesembahan, maka secara pasti dapat ditegaskan bahwa Sang Pencipta yang telah menciptakan seluruh atau semua makhluk, inilah Tuhan yang berhak dan sesembahan yang benar. Yang ketiga, secara akal, sifat-sifat kesempurnaan yang absolut yang dimiliki Allah seperti maha kuat lagi maha perkasa, maha tinggi lagi maha besar, maha mendengar lagi maha melihat, maha penyantun lagi maha penyayang, maha halus lagi maha mengetahui. Semua itu mengharuskan penghambaan dan kepatuhan hati manusia kepadanya dengan penuh rasa cinta dan pengagungan, dan mengharuskan penghambaan seluruh anggota tubuh kepadanya dengan penuh rasa taat dan tunduk. Sekali lagi bahasanya tentang rububiyah atau uluhiyah Allah SWT, dan insya Allah pertemuan Selasa ganjil yang selanjutnya kita akan bahas pasal keempat, beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.